Soal. Sebagaimana kita mengetahui dari Pak Ustadz bilang mengenai Vaksinasi. Ya, itu notabene kan sudah di akui dekes karena itu mungkin ada tidak halalnya. Bagaimana mengenai vaksin jemaah haji dengan umrah, Pak? Itu kan harus satu persyaratan. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konon Dekes katanya sudah membuat dan impor dari Malaysia juga vaksin yang halal. Tapi pernyataan menyakitkan dari Menkes yang kemarin tidak ada vaksin yang halal sehingga tidak mau disertifikasi halal oleh BPOM MUI. Ini menunjukkan memang masih ada syubhat di dalamnya. Syubhat. Dan negara harus tegas menyatakan itu. Tapi saya ingin katakan sebetulnya bayi-bayi kita itu terlahir, kalau dia normal itu sudah dikasih antibodi yang kuat. Dan di dalam mulut rahim itu sudah disiapkan bakteri-bakteri cukup untuk 1 minggu menjaga kesehatan anak-anak dan tidak gampang alergi. Dan tahnik, kalau ingin kasih vaksin buat anak kita, tahnik dengan madu atau dengan kurma, itu antibodi itu merupakan vaksin yang bagus. Apalagi kalau sudah dikunyah oleh ibunya dulu. Ibu kunyah dulu, enzim yang ada di mulut ibu bercampur dengan kurma, lalu dimasukkan ke dalam bayi, itu akan jadi vaksin yang sangat bagus. Ilmu vaksin ini kan baru belakangan, ibu-ibu. Saya sarankan, kalau pergi umroh nggak usah minum pil anti haid, kurang kerjaan itu. Dari awal Allah tahu perempuan itu normal, kalau pergi umroh itu pasti ada waktu haid kan? Allah yang sudah gambarkan sejak zaman Ibrahim alaihissalam, wa'adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah tahu kamu datang dari negeri yang jauh, pas sampai di sana lagi menstruasi. Dulu juga zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Imam Syafi'i nggak ada pil anti haid. Ini gara-gara orang bisnis semua ini. Setiap mau berangkat pil anti haid bingung semuanya. Sehingga sampai di sana bocor juga, marah lagi. Marah terhadap kondisi normal yang sudah Allah takdirkan. Ya tapi kan Ustaz, bagaimana kalau saya tidak bisa umroh? Nih, besok pesawat berangkat, hari ini Anda tawaf saja, bersihkan saja, kemudian tutup, lalu tawaflah. Darurat. Agama sudah membuka hukum. Ada hukum darurat di situ. Anda tidak berdaya, Anda mau pergi juga nggak tahu tanggal berapa, mau pulang juga tidak tahu tanggal berapa, tergantung ini, manajemen yang kacau ini. Ya, jadi nggak perlu itu minum pil anti haid. Secara hukum itu merusak malah kenormalan haid juga. Dan banyak orang kemudian di sana salah memahami falsafah haid itu. Nah begitu juga vaksin. Memang masalahnya sekarang jahatnya ini antivirus. Anda kalau beli antivirus abal-abal, ya beli CD antivirus, isinya apa? Virus. Kenapa? Supaya laku antivirusnya. Ini juga vaksin, ini masalahnya. Mereka yang buat vaksin ini sebetulnya perang apa namanya? Senjata biologis. Dia masukkan dulu ke tubuh kita itu racun supaya vaksinnya laku. Ini masalah besarnya memang. Jadi nanti itu dokter lah yang menentukan perlu vaksin atau tidak. Tapi nggak semua bayi terlahir harus divaksin. Dan nggak semua vaksin itu cocok dengan semua bayi. Banyak bayi-bayi yang sakit keras bahkan meninggal dunia gara-gara divaksin karena tidak cocok. Kasihan saya melihat anak-anak di posyandu itu. Tanpa ada dulu diagnosa. Ini macam apa ini? Kan diagnosa dulu antara kecocokan vaksin dengan kondisi ini yang entah siapa yang masukkan itu, ibu-ibu PKK itu. Dia pula yang bantu masukkan vaksin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sekedar untuk otokritik saja di masyarakat. Kalau vaksin haji juga begitu, ini juga sudahlah, Anda mau pergi di tanah suci toh? Mati di sana biarlah sudah. Bagus gak? Bagus doanya Umar bin Khattab, mudah-mudahan aku mati di Madinah dekat Rasulullah SAW. Memang ini lagi masalahnya. Ada yang sebarkan ada meningintis di sana penyakit itu, yang sebarkan lagi di sana, tapi dengan kekuatan itu insya Allah amanlah. Persoalannya sudah jadi bisnis besar. Di Indonesia ini vaksin ini bisnis besar. Jamaah umroh satu orang bayar 300.000. Sementara harga satuan itu cuma 10.000. Siapa yang makan ini semua?
Terpaksa harus kita bicarakan ini. Ini penyesatan ini. Maka terus terang saya pernah marah. Ketika saya mau suntik, tugas kamu sudah suntik kan? Sama tanda tangan kartu ya. Sini kasih vaksinnya ke saya. Saya patahin kepalanya, saya buang. Dengan tanda tangan sini. Itu perawatnya bingung melihat saya. Kenapa? Biarin saya mati di sana. Kenapa ada masalah buat lo? Yang penting gue udah bayar nih. Tapi ini pertunjukan tidak perlu dicontoh. Ini sekedar solusi saja. Hidup ini kalau tidak ada perlawanan kacau. La ilaha illallah Muhammadun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.